Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi di video kali ini kita akan bahas kenapa sih orang kaya itu kok bisa dia makin kaya gitu. Jadi coba lu perhatikan satu hal ini baik-baik. Kenapa ya? Orang kaya itu dia bisa makin kaya dan orang yang susah tetap susah. Padahal sama-sama hidup di dunia yang sama, sama-sama punya waktu 24 jam, sama-sama kerja, tapi hasilnya jauh banget bedanya. Dan ini bukan kebetulan guys, ini bukan cuma soal dia lebih pintar atau dia lebih beruntung. Ada sistem di balik itu. Lu kalau nggak ngerti sama sistem ini, lu akan terus main di permainan yang salah. Salah satu hal yang paling jarang disadari orang adalah inflasi. Gua jelasin simple, setiap tahun nilai uang itu turun, harga barang naik, biaya hidup naik, segalanya naik. Dulu makan 10.000 cukup, sekarang nggak cukup bro. Dulu rumah sekian juta cukup gitu kan, sekarang berkali-kali lipat. Tapi masalahnya nggak semua orang naik bareng gitu ekonominya. Orang yang cuma punya uang yang disimpan aja uangnya di bank atau dibiarkan nganggur aja, itu uangnya bakal tergiris inflasi gitu, akan terus berkurang nilai uangnya. Misalnya lu punya uang 10 juta hari ini, kalau lu simpan aja, tahun depan nilai 10 juta itu udah nggak sama lagi, udah jadi 8 juta secara value-nya, daya belinya turun. Artinya tanpa lu sadar, lu jadi jauh lebih miskin guys. Ini yang bahaya. Karena banyak orang yang ngerasa, gue kan udah kerja, gue kan udah punya uang. Padahal uang yang dia pegang itu pelan-pelan habis dimakan waktu gitu kan. Jadi sekarang lihat orang kaya, mereka itu nggak cuma pegang uang, mereka punya aset, bisnis, properti, saham, investasi, dan aset itu nilainya naik mengikuti inflasi. Bahkan sering lebih cepat daripada inflasi naiknya, mengalahkan inflasi. Jadi ketika harga naik, orang biasa makin tertekan, biaya hidup makin berat, pengeluaran makin besar. Tapi orang kaya malah makin naik, nilai asetnya ikut naik, pendapatannya ikut naik. Ini bukan karena mereka lebih rajin semata, tapi karena mereka bermain di sistem yang berbeda gitu. Orang miskin fokus ke gimana caranya bertahan hidup hari ini, orang kaya fokusnya ke bagaimana caranya uang ini bisa berkembang. Yang satunya kerja untuk uang, yang satunya lagi bikin uang bekerja untuk mereka. Dan ini bukan sekedar teori, ini realita yang terjadi setiap hari. Coba lu lihat orang yang gaji naik sedikit biasanya langsung habis juga, ya kan, cepet banget habisnya. Kenapa? Karena pola hidupnya ikut naik. Sedangkan orang yang ngerti sistem, dia nggak buru-buru naik gaya hidup, ditahan, dia putar lagi uangnya, dia masukin ke aset, ya kan. Dan disitulah perbedaannya mulai kelihatan. Selain itu, orang kaya punya satu hal lagi, akses, ya kan, akses ke informasi, akses ke peluang, lingkungan, orang-orang yang tepat. Mereka tahu lebih dulu, mereka lihat peluang lebih cepat, mereka punya jalur yang lebih terbuka lah, ya kan. Dan ini penting karena informasi itu kan mahal. Kalau lu nggak punya akses, ya lu sering telat tahu, makan taiknya aja gitu jadinya. Sedangkan mereka udah masuk duluan, udah tahu duluan, lingkungan juga sama pentingnya. Kalau lu tiap hari nongkrong sama orang yang ngomongin duit susah, hidup berat, nggak ada peluang, lama-lama ya lu ikut percaya itu, ikut-ikut jadinya kan, tervirus jadinya, kena virusnya. Tapi kalau lu dikelilingi oleh orang yang ngomongin investasi apa lagi ya, peluang apa lagi ya, gimana nih cara naik level lagi nih, pikiran lu jadi ikut naik gitu jadinya. Cara berpikir menentukan keputusan, dan keputusan menentukan hasil hidup. Ada yang lagi yang lebih dalam, yaitu cara mereka melihat resiko. Orang yang hidup susah biasanya takut mengambil resiko guys, bukan karena mereka pengecut, tapi karena mereka nggak punya ruang salah, ya kan, nggak punya ruang untuk salah. Kalau salah langsung terasa gitu. Sedangkan orang kaya punya ruang untuk gagal. Mereka bisa jatuh tapi nggak bisa hancur. Mereka bisa coba lagi karena mereka punya modal banyak kan. Jadi bisa coba lagi. Dan karena mereka berani mencoba, mereka punya peluang lebih besar untuk berhasil. Makanya mereka bisa terus berkembang, sementara yang lainnya stuck di tempat yang sama. Dan satu hal lagi yang sering banget terjadi, orang yang punya uang sedikit cenderung langsung menghabiskan, ya kan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena itu yang mereka kenal, ya kan. Dari kecil dia lihat kalau ada uang dipakai langsung dihabiskan. Nggak ada contoh untuk menahan, mengelola, mengembangkan. Sedangkan orang kaya, mereka terbiasa untuk menunda kesenangan, menahan diri, memutar uangnya lagi. Buat mereka uang bukan untuk dihabiskan, tapi untuk diperbanyak, ya kan. Dan dari sinilah jaraknya makin lama makin jauh. Bukan dalam satu hari, bukan dalam satu bulan, tapi dalam bertahun-tahun. Yang satu pelan-pelan naik, yang satu pelan-pelan tertinggal. Jadi kalau lu lihat orang kaya makin kaya, itu bukan sekedar karena mereka beruntung, tapi karena mereka main di sistem yang berbeda. Mereka punya aset, mereka punya akses, mereka punya cara berpikir yang beda. Sementara banyak orang lain masih berjuang di level bertahan hidup. Dan ini penting banget buat lu pahami. Bukan untuk nyalahin keadaan, bukan untuk nyalahin siapa-siapa, tapi untuk sadar bahwa kalau lu pakai cara yang sama terus, hasilnya juga akan sama. Kalau lu terus hanya bekerja tanpa belajar cara mengembangkan uang, lu akan terus berada di tempat yang sama. Dan ini yang memang nggak mudah.
Karena untuk keluar dari pola ini, lu harus belajar hal baru, mengubah kebiasaan, mengubah cara berpikir. Lu harus keluar dari zona yang selama ini lu kenal. Dan itu emang nggak nyaman. Dan kabar baiknya, ini bisa dipelajari, bisa dirubah, dan semua orang bisa mulai meskipun dari kecil dulu ya kan, dari hal yang kecil, pelan-pelan aja gitu. Karena pada akhirnya, yang membedakan bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mengerti dan paling berani bermain di dalamnya. Dan ingat ini baik-baik guys, orang kaya bukan hanya bekerja untuk uang. Mereka membuat uang juga pada akhirnya bekerja untuk mereka, dan disitulah perbedaannya dimulai.